Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salatin Sani. Nomor induk siswa 18722006 dari Universitas Komunikasi. Di sini saya ingin menyampaikan pertemuan ke-13 UAS dan Ekonomi Makro dari dosen Mahfud Kalian tentang pasar dalam ekonomi makro. Pasar dalam ekonomi sebuah ekonomi tempat ketemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli sebagai produk atau jasa. Dalam ekonomi makro, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berinteraksi melalui tiga jenis pasar, yaitu pasar tenaga kerja dan pasar komoditas, dan satu lagi yaitu pasar keuangan, pasar uang, dan pasar modal. Jenis pasar dalam ekonomi makro yang pertama ada pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar luar negeri. Macam-macam pasar dalam ekonomi makro yaitu ada 4 macam pasar dalam ekonomi makro. Pertama, pasar barang, good of market. Pasar barang menggambarkan pertemuan antara permintaan penawaran akan barang jasa sebuah atau individu dapat beroperasi di pasar barang dengan menawarkan barang asli produksi atau pula melakukan permintaan yang akan produknya. Misalnya perusahaan tekstil dan perusahaan produk tekstil menghasilkan berbagai macam kain, pakaian, kaos, raket, kemadani, sepatu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja atau labor of market. Pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upaya dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, biasanya untuk melakukan permintaan adanya badan usaha, perusahaan, lembaga-lembaga, instansi, atau dapat juga perseorangan. Sedangkan yang melakukan penawaran tenaga. Yang ketiga itu ada pasar uang money atau money of market. Pasar uang permintaan akan uang bertemu dengan penawaran akan uang, diasumsikan bahwa penawaran akan uang yaitu jumlah uang yang beredar ditentukan oleh pemerintah, uang viral, lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan tertentu. Dengan kata lain, jumlah uang yang beredar, uang viral, dan uang kertas ditentukan oleh kebijaksanaan moneter seperti Indonesia. Fungsi pasar uang adalah sebagai sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan keuangan, dan peserta lainnya. Yang keempat yaitu yang terakhir ada pasar luar negeri, foreign of market. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri dan produk impor dan menawarkan ke luar negeri berupa produk impor. Pasar luar negeri pun masuk juga mempertahankan pandangan mereka mengenai produk yang selalu bisa mengkoreksi ketidakseimbangan. Otomatis pemerintahnya memakai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri di bawah ini. Sistem standar emas, sistem di mana uang dalam negeri misalnya rupiah dijamin penuh dengan emas, standar kertas, dan kutip bisa fleksibel. Dalam sistem ini kita boleh mempunyai sistem keuangan dalam negeri yang mengikuti standar kertas, yaitu menggunakan uang kertas. Lanjut, siapa sih yang tidak kenal dengan pasar? Pasar adalah sebuah tempat ketemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli sebagai
Dalam penentuan jumlah serta harga komoditas yang dilakukan diantaranya pembeli dan penjual. Sebenarnya pasar memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi distributor, memperpendek jarak transaksi antara produsen dan konsumen, fungsi membentuk harga, kesepakatan penentuan harga antara penjual dan pembeli, dan fungsi promosi. Sedangkan dalam perwujudan pasar dibedakan menjadi pasar konkret, pasar yang dapat dilihat langsung, dan pasar abstrak, pasar yang finalistik, dan lokasi yang tidak dapat dilihat. Kesimpulannya adalah pasar adalah tempat di mana terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang akan tetapi pasar juga digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan kategori yang dari unitnya tersebut. Sekian dari